Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita rahmat, hidayah dan nikmat kesehatan pada hari ini. Dan sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan hari ini kita akan menceritakan tentang kisah Alqomah, anak durhaka dan kasih sayang seorang ibu. Pada suatu hari Alqomah sedang sakit, sekarat dan sangat mengenaskan. Istrinya berkata, "Ada apa suamiku? Kenapa terjadi seperti ini?" Istrinya pun menangis terus-menerus. Dan kemudian istrinya mengadukan kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Istrinya tidak paham kenapa bisa terjadi seperti ini kepada Alqomah. Padahal Alqomah adalah laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh. Ternyata dia bisa mengalami detik-detik terakhir di saat menjelang ajalnya. Kemudian ketika sahabat Rasulullah mendengar cerita tentang Alqomah dari istrinya, sahabat pun mengadukan kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, apakah kamu tahu ada seorang pemuda yang bernama Alqomah? Dia sedang sakit sekarat dan sangat mengenaskan. Bahkan istrinya telah mentalqitkan. Alqomah pun tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat maupun kalimat la ilaha illallah." Istrinya berulang kali mentalqitkan Alqomah. Alqomah pun tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat maupun kalimat la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah terdiam. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Apakah Alqomah masih mempunyai seorang orang tua?" Sahabat pun menjawab, "Iya ya Rasulullah, dia mempunyai seorang ibu yang sudah tua renta, yang tinggalnya tidak jauh dari sini." Kemudian Rasulullah mengutus sahabatnya untuk memanggil sang ibu datang ke rumahnya. Kemudian sahabat Rasulullah pergi ke rumah ibunya. "Wahai ibu, Rasulullah memanggilmu. Kamu disuruh datang ke rumah Rasulullah. Jika engkau tidak mau, maka Rasulullah sendiri yang akan datang ke rumahmu." Kemudian sang ibu menjawab, "Tidak pantas jika Rasulullah datang ke rumahku. Aku saja yang datang ke rumah Rasulullah." Kemudian sang ibu mengambil tongkat. Dia berjalan tertatih-tatih ke rumah Rasulullah. Sesampai di rumah Rasulullah, sang ibu mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah." Rasulullah pun menjawab, "Waalaikumsalam ya ibu." Kemudian Rasulullah langsung bertanya, "Hei ibu, apakah engkau tahu keadaan anakmu sekarang?" Sang ibu menjawab, "Ya Rasulullah, saya tahu." Rasulullah berkata,
apakah kamu tahu keadaan anakmu yang sekarang sakit sekarat dan sangat mengenaskan? Sang ibu menjawab, saya tahu ya Rasulullah. Saya murka ya Rasulullah, saya benci, saya marah, saya murka ya Rasulullah. Dia telah menyakiti hatiku. Engkau tahu ya Rasulullah, dia berjanji kepadaku untuk membelikan baju baru. Tapi setelah sampai di rumah, baju baru itu diberikan kepada istrinya, sedangkan saya dibelikan baju yang jelek, yang buruk. Kemudian, engkau tahu ya Rasulullah, suatu hari saya lapar ya Rasulullah. Saya ke rumah Alqomah. Saya minta sesuap makan. Di rumah Alqomah ada sebuah meja makan. Ada piring yang berwujud makanan. Saya dekati dan mau saya makan. Alqomah bilang, jangan ibu, jangan dimakan. Itu makanan buat istriku, jangan dimakan. Istriku nanti marah. Bagaimana ya Rasulullah? Sakit hati ini ya Rasulullah. Kemudian, engkau tahu lagi ya Rasulullah, suatu hari saya lapar, beberapa hari tidak makan. Saya kelaparan ya Rasulullah. Saya mengutus seseorang untuk ke rumah Alqomah. Alqomah pun menjawab, saya tidak punya makanan untuk ibu. Makanan ini hanya untuk anak dan istriku. Gimana ya Rasulullah? Sakit rasa hati ini ya Rasulullah. Dulu dia tidak seperti ini ya Rasulullah. Dulu dia anak yang soleh, anak yang berbakti sama orang tua. Tapi setelah dia memiliki seorang istri, dia lupa ya Rasulullah. Dia mengabaikan aku ya Rasulullah. Sakit rasa hati ini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah terdiam. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Rasulullah mengutus sahabatnya, ambilkan kayu itu. Cepat ambilkan kayu itu, kemudian bawa ke makam. Sang ibu pun tertunduk malu. Dia pun nangis. Dia bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, untuk apa kayu itu ya Rasulullah dibawa ke makam? Wahai sang ibu, saya tidak tega melihat Alqomah seperti itu. Saya tahu dia telah menyakiti hatimu, tapi agar dia bisa segera datang ke Allah, maka dari itu dia akan saya bakar hidup-hidup. Kemudian sang ibu, dia menangis, walaupun di lisannya dia bilang tidak memaafkan dia dan dia benci sekali, dia masih murka, tapi melihat anak yang mau dibakar hidup-hidup, ibu mana yang sanggup melihat anaknya dibakar hidup-hidup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari itu, ya Rasulullah, saya maafkan Alqomah. Saya maafkan ya Rasulullah. Walaupun di lisan saya membenci anak saya karena anak saya telah menyakiti saya, anak saya yang durhaka, tetapi di dalam hati seorang ibu pasti ada pintu maaf untuk anaknya. Kemudian Rasulullah SAW mengutus sahabatnya, kamu silahkan datang ke rumah Alqomah untuk melihat bagaimana keadaan Alqomah. Kemudian para sahabat pergi ke rumah Alqomah. Dia melihat Alqomah karena maaf dan ridho dari orang tua,
dari sang ibu, maka Alqamah bisa menghadap Allah dengan tenang. Dia meninggal dunia dengan tenang. Inilah kisah seorang Alqamah, anak durhaka. Dia meninggal dengan tenang atas maaf dan ridho seorang ibu. Mudah-mudahan dengan cerita ini kita bisa menjadi pribadi yang bisa pemaaf, insya Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا رمضان